Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Buana Tunggadewi. Saya dari kelompok hepatitis, jurusan Tata Boga. Nah, jadi di sini saya ingin mereview tugas MLS dari Miss Ayu. Nah, setelah saya menonton video tadi, saya sudah mengerti materi yang diberikan oleh Miss Ayu. Materi tersebut berisikan bagaimana sih caranya meningkatkan sistem imun tubuh dengan menggunakan obat tradisional. Bagaimana sih caranya meningkatkan sistem imun tubuh dengan cara meminum obat-obatan tradisional. Nah, dan kenapa kita harus meningkatkan sistem imun tubuh kita di era COVID-19 wabah ini? Dengan menjaga sistem imun tubuh itu sangat perlu. Jadi, bukan hanya dengan menghindari virus, jadi seperti bakteri-bakteri juga dan penyakit lainnya. Dan karena kita di luar sana tidak tahu di saat imun tubuh kita turun dan tidak turun, atau rendah atau tidak rendah, jadi virus dan penyakit-penyakit tersebut dalam secara tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita. Bakteri dan virus-virus tersebut menyerang tubuh kita secara tidak langsung di saat tubuh kita merasa lemas dan imun kita rendah. Nah, jadi itulah fungsi dari imun tubuh. Dan juga kenapa sih kita harus meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, jadi aku mau jelasin sedikit apa sih itu sistem imun tubuh kita. Nah, jadi sistem imun itu merupakan suatu sistem pertahanan terhadap benda asing dan patogen. Nah, jadi sistem imun tersebut fungsinya seperti berikut. 1. Pembentuk kekebalan tubuh. 2. Penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Jadi, di Indonesia terdapat jenis 30.000 tanaman dan 7.000 tanaman diantaranya adalah untuk khasiat obat. Nah, diantaranya obat-obat tradisional terdapat berupa 1. Fitofarmaka, 2. Jamu, 3. OHT. Oke, jadi apa sih perbedaan di antara 3 obat-obat tersebut? Yang pertama ada fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat herbal standar yang sudah dibuktikan dan manfaatnya untuk yang sedang sakit. Jamu adalah obat yang sering digunakan secara turun-temurun. Dan OHT adalah obat yang sudah dibuktikan mutu dan secara manfaatnya. Nah, contoh-contoh obat tanaman herbal itu seperti kunyit dan jahe merah. Nah, apa sih itu fungsi kunyit dan juga jahe merah? Yaitu fungsinya mengobati radang, mengurangi rasa mual, mengatasi perut yang kembung, mengurangi nyeri saat haid, mengobati metastasis kanker, sebagai obat alergi, dan sebagai penangkal bakteri jahat. Nah, itu tadi adalah fungsi-fungsi dari kunyit. Sekarang saya mau jelasin apa itu pengertian dari fungsi kunyit. Nah, jadi saya mau jelasin sekarang apa itu pengertian dari kunyit. Nah, kunyit adalah suatu rempah-rempahan dan obat-obatan yang berasal dari Asia Tenggara. Tanaman ini mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan sampai ke Afrika. Dan kunyit adalah tergolong dalam jahe-jahean. Nah, itu tadi penjelasan dan fungsi dari kunyit. Sekarang saya mau jelasin apa itu pengertian dari jahe merah.
Jahe merah merupakan salah satu tanaman rimpang yang sudah terkenal untuk dijadikan bahan obat serta rempah-rempahan. Rimpangnya mempunyai bentuk jemari serta mengembung pada bagian sela-sela ruasnya. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari jahe merah. Banyak fungsi dari jahe merah seperti berikut, yaitu efektif meredakan gejala batuk dan sakit tenggorokan, mampu mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh, untuk meringankan sakit kepala, dan mampu juga untuk mengatasi rematik. Cocok dijadikan konsumsi diet, membantu terhindar dari penyakit jantung, baik bagi kesehatan lambung dan pencernaan. Nah, jadi seperti berikut, itu adalah penjelasan-penjelasan dan fungsi dari kunyit dan jahe merah. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menjaga imun tubuh kita tetap sehat di saat wabah COVID-19. Istirahat yang teratur, konsumsi makanan-makanan yang bergizi dan sehat, konsumsi juga multivitamin, olahraga secukupnya di rumah saja, dan kendalikan stres kalian. Dan selalu ingat untuk berjemur di pagi hari. Oke, jadi sistem imun tubuh itu sangat penting bagi diri kita dan masyarakat-masyarakat lainnya. Nah, jika kondisi tubuh kita tidak stabil dan imun kita rendah, itu akan menyebabkan virus-virus dan bakteri tersebut menyerang tubuh kita secara tidak sengaja atau tidak langsung. Nah, jadi karena saat ini sedang pandemi corona, kita harus lebih sering diam di rumah dan bisa menjaga konsumsi makanan yang lebih sehat, bergizi, penuh vitamin, dan berprotein. Dan utamanya kita harus rajin mencuci tangan setelah keluar dari belanja, jalan-jalan, ataupun dari mana. Dan kita harus menjaga kebersihan selalu agar tidak terkena penyakit dan kuman-kuman tersebut. Nah, jadi saya ingin jelaskan lebih terang atau lebih dekatnya sistem imun itu apa sih sebenarnya dari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi pengaruh biologis dan membunuh patogen. Sementara itu, respon kolektif dan terkoordinasi dari sistem imun tubuh terhadap pengenalan zat asing yang disebut dengan respon imun agar berfungsi dengan baik. Nah, jadi sistem ini akan lebih mengidentifikasikan berbagai macam pengaruh biologis luar seperti dari infeksi, bakteri, virus, sampai parasit, dan menghancurkan zat-zat dan memusnahkan mereka dari sel dan jaringan organisme yang sehat agar berfungsi secara normal. Nah, maka dari itu, jangan sampai kita terganggu dari imun tersebut. Jadi, ada beberapa sistem imun tubuh yang dapat mengganggu kita seperti berikut, berupa imunodefisiensi, penyakit autoimun, penyakit inflamasi, dan kanker imunodefisiensi. Nah, semua itu dapat terjadi di saat sistem imun kita kurang aktif, sehingga dapat menimbulkan infeksi terulang-ulang lagi dan dapat mengancam jiwa sendiri. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan dari sistem imun atau sistem kekebalan. Nah, ada juga patogen. Apa sih patogen itu? Supaya lebih langsung dan lebih dekat, saya akan jelaskan. Nah,
Patogen itu dapat berevolusi secara cepat, mudah beradaptasi, agar terhindar dari identifikasi dan penghancuran oleh sistem imun. Bahkan, organisme uniseluler seperti bakteri memiliki sistem imun sederhana seperti enzim dan dalam bentuk enzim juga. Dan mekanisme imun lainnya terbentuk melalui evolusi pada Eukariota seperti pada tumbuhan dan invertebrata. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari patogen secara lebih dekat dan mengenalnya lebih cepat gitu. Nah, adapun bagian-bagian dari imun yaitu terdiri dari sel, jaringan, protein, dan organ. Nah, ada juga beberapa komponen dari sistem imun yang terdiri dari sel darah putih atau bisa disebut leukosit, antibodi, sistem komplement, sistem limfatik, timus, dan sumsum tulang belakang. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan dan bagian-bagian dari sistem imun tubuh. Sekian review dari saya atau penjelasan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.